Mari kita buka di Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6, satu perikop. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Oke, jadi kita sering mendengar kalau masuk di bulan Desember jelang Natal tanggal 25 selalu dibacakan mengenai nubuatan dari kitab Yesaya, khususnya di pasal 9 ayat 5. Nubuatannya adalah tentang Yesus, ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Dan Yesus itu di sini adalah seorang putra, karena ditulis seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan Yesus itu sendiri disebutkan memiliki lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Karena itu disebutkan di sana dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi jelas ini nubuatan yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Yesaya. Jadi one day, ya, sejak zamannya Yesaya, terus kemudian sesudahnya sekian ratus tahun kemudian, one day akan lahir seorang anak yang lahir, seorang putra, ya, diberikan, dan ada lambang pemerintahannya. Bahkan ada namanya yang disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah, nubuatan ini cukup lama tertulis di kitab Yesaya yang orang Israel miliki.
Sampai kemudian kita bisa baca di Perjanjian Baru ya. Di Perjanjian Baru bisa dibuka di Lukas pasal 1. Kita lihat di Lukas pasal 1, di mana malaikat Tuhan datang kepada Maria. Kita baca di Lukas pasal 1 ayat 31 sampai dengan 33. Lukas pasal 1 ayat 31 sampai dengan 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itu waktu malaikat ketemu dengan Maria, dia menyampaikan itu. Jadi kalau tadi kembali ke kitab Yesaya, ini menggenapi bahwa akan lahir seorang anak, kan, lahir seorang anak dan seorang anak laki-laki. Kalau di kitab Yesaya ditulis seorang putra. Putra itu laki-laki. Kalau putri itu berarti ya perempuan. Dan ini seorang putra, seorang laki-laki. Dan diberi nama Yesus. Jadi pemberian nama Yesus itu bukan oleh Yusuf dan Maria, tetapi oleh Tuhan sendiri. Namanya Yesus. Kan? Dimana kalau di Yesaya pasal 5 disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah, kemudian kita teruskan di 32 ya. Ia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Kita melihat kembali di Yesaya pasal 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Jadi menggenapi semuanya. Sampai di ayat 33, ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Kaum keturunan Yakub itu siapa? Israel. Sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi apa yang disampaikan kepada Maria dari Tuhan dan apa yang disampaikan Tuhan kepada Yesaya ini klop, cocok. Jadi akan lahir seorang Raja damai, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dan lebih spesifik lagi, dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Ya, dia punya tahta dan diberi nama Yesus. Diberi nama Yesus. Kalau di bahasa Ibrani Yehoshua. Ya, Yehoshua. Ya, pembebas, Yehoshua. Ya, juru selamat. Ya, juru selamat, pembebas, Yehoshua. Ya. Nah,
Jadi yang dijanjikan itu adalah seorang raja. Yang dijanjikan itu adalah seorang yang memiliki, yang menguasai, yang bertahta di atas kerajaan. Nah, orang masih berpikir apakah kerajaan itu adalah kerajaan yang selama ini mereka tahu seperti kerajaannya Saul, kerajaannya Daud. Dan kita tahu dalam sejarah Israel terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dan kemudian banyak sekali raja-raja, keturunan-keturunan raja-raja itu yang setia sama Tuhan, bahkan ada yang memberontak kepada Tuhan. Dan bagaimana kerajaan-kerajaan ini hancur ya di bawah Babilonia, kemudian di bawah Media Persia. Dua kerajaan itu yang menguasai Israel yang begitu cukup lama. Bahkan orang-orang dibuang di negara-negara itu. Bahkan di Israelnya sendiri itu hanya ditinggal beberapa kecil saja dari seluruh warga negara dari Israel. Jadi pemikiran bahwa akan berdiri sebuah kerajaan baru di mana Tuhan sendiri yang berkehendak, orang berpikir bahwa akan ada kerajaan. Dan waktu masanya Yesus tidak terpikir bahwa Yesus akan lahir di masa waktu ada penjajahan Kekaisaran Roma. Jadi tetap dinanti-nanti itu. Mulai dari Babilonia, Media Persia ya. Kemudian bangsa-bangsa yang di sekitar Israel waktu itu, bangsa Aram dan lain sebagainya. Sampai kemudian Roma, orang masih mengharap-harapkan mana ini yang namanya juru selamat. Dan orang berpikir kerajaannya seperti yang mereka kenal, bukan kerajaan yang sangat berbeda, yang dimana kerajaannya adalah kerajaan surga atau kerajaan Tuhan. Nah, kerajaan surga itu yang bagaimana? Kalau kita teruskan di pembacaan tadi ya, di Lukas pasal 1 kepada Maria, itu diberikan kepada Maria. Kemudian kita tahu kisahnya bahwa Maria mengandung dan itu masih bertunangan dengan Yusuf. Dan Yusuf itu adalah orang yang baik ya. Dan diam-diam ingin memutuskan si Maria, ya kan? Karena Yusuf ini memang jelas dia tidak menghamili Maria. Kenapa Maria bisa hamil gitu. Kita buka di Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1 bisa dilihat di ayat 20. Injil Matius pasal 1 mulai dari ayat 20. Jadi Yusuf ini ingin ya merencanakan untuk memutus hubungan pertunangannya dengan Maria. Lalu kemudian bermimpi dia, dan dalam mimpi itu kemudian ada perkataan demikian, Yusuf anak Daud. Jadi jelas ya, Yusuf anak Daud. Jadi garis keturunannya adalah anak Daud adalah Yusuf. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena statusnya waktu itu bertunangan. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi bukan dari pria lain, dan jelas bukan dari Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Sekali lagi, dari Roh Kudus. Jadi dari Tuhan sendiri, pemberian Tuhan. Ia, yaitu Maria, akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi sama nama Yesus juga diberikan
kepada Maria, disampaikan kepada Maria untuk nanti diberikan namanya kepada anaknya, dan ini juga kepada Yusuf juga akan diberikan nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yehosua, ya, pembebas, penyelamat, juru selamat ini Yesus. Jadi jelas tugasnya itu di dalam namanya itu jelas, ya kan? Nah, kalau Anda baca berikutnya di ayat 22-23, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel, Tuhan beserta. Nah, jadi secara nubuat, secara kejadian, ini yang dijanjikan terjadi. Jadi tidak bisa diragukan lagi, tidak bisa. Karena ini sudah jelas dari Tuhan. Jadi apa yang disampaikan kepada Yesaya, apa yang disampaikan kepada Maria, apa yang disampaikan kepada Yusuf, itu satu garis lurus, ya, di garis bawahi. Garis merahnya itu jelas, ya, akan lahir seorang raja, ya, namanya Yesus, yang bertahta di atas tahtanya Daud bapak leluhurnya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Jadi luar biasa, kuasanya itu besar sekali, penuh dengan damai sejahtera. Nah, dari situ kita kenal saat ini, dan kita masuk bulan Desember, kita rayakan yang namanya Natal. Natal itu artinya kelahiran, ya. Natal artinya kelahiran. Itu kan dari bahasa Latin, Natal. Nah, orang selalu berkutat hanya masalah bahwa bulan Desember, Natal, tanggal 25, kita merayakan namanya kelahiran Sang Firman yang mengambil rupa seorang manusia. Nanti Anda bisa baca di Yohanes, ya, kitab Yohanes pasal 1, bahwa Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan kemudian menjadi manusia. Nanti Anda bisa baca di sana di Yohanes pasal 1. Nah, itu dirayakan. Bahkan kalau di negara-negara maju, ya, seperti saya dan istri dan teman-teman Dulos 14 Messengers tinggal di Hong Kong ini, wah, perayaan Natalnya itu sangat meriah sekali. Tapi apakah merayakan Yesus Kristus? Bukan. Tapi merayakan budaya Natal. Budaya Natalnya apa? Anda kenal, Anda tahu bahwa bukan Yesus yang menjadi tokohnya, tapi apa? Santa Claus, ya kan? Dan warnanya merah, hijau, terus ada pohon terang atau pohon Natal. Itu budaya. Tapi merayakan Yesus, mereka tidak kenal Yesus. Mereka tukar-tukaran hadiah, tapi mereka tidak mengerti apa artinya keselamatan yang sesungguhnya. Nah, hal-hal inilah yang berbeda dengan nubuatan yang diterima oleh Yesaya, nubuatan atau bukan nubuatan lagi, tapi penggenapan yang disampaikan kepada Maria dan penggenapan yang disampaikan kepada Yusuf, bahwa melalui Maria dan melalui Yusuf akan lahir Yesus yang dikandung oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan manusia. Nah, jadi kerajaan surga inilah yang dirayakan datang di atas muka bumi. Nah, kerajaan surga yang bagaimana itu? Apa yang dimaksud dengan kerajaan surga sesungguhnya? Dan Raja Damai ini yang namanya Yesus ini membawa message apa?
Nah, kalau kita melihat di Matius pasal 4 ayat 17, kita buka Matius pasal 4 ayat 17. Setelah Yesus dilahirkan, kemudian kurang lebih 30 tahun kemudian, jadi usia Yesus 30 tahun, dan dia akan mengawali pelayanannya di muka bumi ini 3,5 tahun. Di Matius pasal 4 ayat 17 dikatakan apa? Sejak waktu itulah Yesus memberitakan apa? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tulisan sejak waktu itulah, itu sejak kapan? Karena sebelumnya yang berteriak-teriak bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat adalah Yohanes Pembaptis. Dan setelah Yohanes Pembaptis ditangkap seperti itu, ya kan? Setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, siapa meneruskan yang message ini? Yang meneruskan message ada sang raja itu sendiri, yaitu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi kerajaan surga di sini sangat dekat sekali dengan kata pertobatan. Jadi apa yang disampaikan di Yesaya, kemudian disampaikan kepada Maria, disampaikan kepada Yusuf, itu sebenarnya garis lurusnya bukan sampai Natal, waktu Yesus lahir sebagai seorang bayi, tetapi sampai 30 tahun kemudian itu menjadi kenyataan bahwa tugas dia itu jelas sebagai raja yang mana bertahta di atas kerajaan surga. Karena itu yang akan selama-lamanya ada. Kerajaan di muka bumi ada batasnya, tapi kerajaan surga nggak ada batasnya. Jadi kekal. Rajanya Yesus, dan apa yang disampaikan? Bertobatlah. Jadi kalau kita melihat garis lurus ini, garis merah lurus ini, sampai kemudian kalau nanti diteruskan sampai namanya Pesah atau Paskah atau pengorbanan Yesus Kristus, itu lebih jelas lagi bahwa dia lahir di atas muka bumi itu, Natal lahir itu untuk membebaskan umatnya. Bukan hanya sebenarnya bangsa Israel umatnya, umat pilihan Tuhan, tapi juga seluruh manusia dari abad ke abad. Jadi jelas kalau Natal ini bukan hanya saat ini yang kita tahu Natal dirayakan dengan pesta lah, dengan ibadah, dengan kur, dengan apa seperti itu. Hanya itu saja, no. Tetapi harus diingat bahwa dia datang ke atas muka bumi ini untuk memberitakan apa? Pertobatan. Kemudian melakukan apa? Penebusan. Sekali lagi, dia datang ini untuk memberitakan pertobatan dan untuk apa? Melakukan apa? Penebusan. Karena apa? Karena dosa manusia. Dan kalau kita melihat, Anda bisa lihat nanti, ingat di Kejadian pasal 3 ada nubuatan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan apa? Kepala si ular. Ya. Keturunan perempuan ini yang dimaksud adalah Hawa, atau perempuan itu yang bernama Hawa nantinya akan meremukkan kepala si ular. Jadi kita harus ingat, Natal ini baru beginning aja, awal mulainya sebuah proses pertobatan, penebusan, di mana Tuhan mengampuni dosa umat manusia. Mari pada bulan Desember ini kita masuk namanya suasana Natal ini. Mari kita bertobat. Supaya apa? Satu frekuensi dengan keinginan Tuhan. Kalau kita merayakan Natal, konsepnya kita pesta-pesta, kita peringatan, ya, tukar menukar hadiah, dan apalagi
persiapan kor, persiapan tarian, mempersiapkan khotbah yang baik, bagus, ya kan, pelayanan kemana-mana dan lain sebagainya dalam rangka Natal, itu tidak cukup. Itu baik, tapi itu tidak cukup. Karena esensi Natal adalah lahirnya Sang Juru Selamat, lahirnya pembebas, lahirnya Raja, yang apa? Dikatakan Raja Damai. Itu maksudnya apa Raja Damai? Yang mendamaikan antara manusia dengan Tuhan. Manusia yang jatuh dalam dosa didamaikan kepada Dia sendiri, kepada Tuhan. Jadi Natal saat ini, mari kita berbicara, atau mari kita punya tagline, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, saya tidak bisa memaksa gereja-gereja untuk mengikuti tagline atau moto atau tema yang sama seperti apa yang saya sampaikan saat ini ya. Kalau saya secara pribadi mendapatkan hikmat rema, tagline kali ini atau rema kali ini tentang Natal adalah bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Sekali lagi, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Diambil dari Matius pasal 4 ayat 17. Jadi sangat jelas sekali kalau kita melihat apa yang dipersembahkan orang-orang Majus itu. Apa yang dipersembahkan? Emas, kemenyan, dan mur. Sekali lagi, emas, kemenyan, dan mur. Kalau persembahan berupa emas, orang tahulah, oh ya, kalau namanya bayi lahir, apalagi raja, itu diberi emas. Oke, itu simbol kemuliaan, kejayaan, penghormatan emas. Kemenyan, itu berbicara apa kemenyan? Biasanya untuk penyembahan. Dibakar, kemudian ruangannya begitu harum, ya kan? Suasananya menjadi sakral. Bahkan kemenyan ini juga bisa dipakai untuk apa? Bau-bauan, wangi, ya kan? Selain penyembahan. Tetapi yang ketiga mengenai mur. Kenapa ada mur di sini? Karena mur di sini dipakai untuk prosesi pembalsaman. Pembalsaman orang mati. Itu mur. Jadi jelas sekali yang datang, bayi yang datang pada Natal adalah seorang raja yang memiliki apa? Penghormatan, kekayaan, kehormatan dan semuanya itu. Dan dia yang layak disembah. Tapi jangan lupa satu hal ini, mur, yang mana akan membebaskan umatnya dengan caranya yang kita tidak tahu. Karena kalau kita ngelihat di kitab Yesaya dikatakan akan apa? Lahir seorang anak, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan Sang Penasihat Ajaib, Allah yang kekal, perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan bersekutuan di atas tahta Daud di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dan sampai selama-lamanya dan seterusnya. Tapi lupa, kembali ke ayat 5, di sana ada kata diberikan untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Apa maksudnya diberikan? Maksudnya diberikan ini adalah dia memberikan nyawanya untuk kita. Dia memberikan hidupnya untuk mengganti kita di atas kayu salib. Ya. Karena seseorang memberi itu pasti ada pengorbanan, kan? Betul kan? Misalnya Anda seorang ibu atau seorang bapak ingin membelikan sesuatu kepada anaknya sebagai hadiah Natal. Berkorban nggak? Ya berkorbanlah. Keluar dari uang sakunya lah atau uang tabungannya untuk membelikan sesuatu yang terbaik untuk anaknya, kan berkorban.
Dan kalau kita lihat di Yohanes 3:16 kan jelas kan, dia memberikan anaknya yang tunggal. Ya, Bapa kita juga memberikan anaknya yang tunggal. Memberikan loh. Jadi kata memberi itu artinya juga apa? Mengorbankan. Nah, di kitab Yesaya ini nggak kelihatan bahwa raja ini nanti pikirnya akan akan memerintah selama-lamanya. Jadi kita bisa mengerti bagaimana syoknya para murid itu. Ternyata Yesus sang raja itu harus ditangkap, harus disesah, harus disalib. Jadi konsepnya tidak dimengerti oleh para murid juga, bahwa raja ini itu berbeda, yang bernama Yesus itu. Jadi betapa besar kasihnya Bapa kita, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Dengan memberikan supaya apa? Mati untuk kita. Mati untuk kita. Karena itu mari kita sekali lagi pada bulan Desember ini bukan hanya sekedar kita merayakan Natal, tapi kita harus mengerti esensi dasar, ya, baik konteks, baik konsep atau apapun lah namanya, bahwa ini mengenai penyelamatan, penebusan kita manusia dari dosa. Dan itu butuh yang namanya pertobatan. Kita menanggapi apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam Matius pasal 4 ayat 17. Bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Kerajaannya sudah datang. Ya, karena Yesus sudah mati bagi kita. Dan dia benar-benar menjadi raja damai, mendamaikan kita dengan Bapa Surgawi, di mana kita kembali kepada hadiratnya. Sekali lagi, bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Mari tagline pada Natal pada 2022 ini, dan tentunya ini bisa menjadi tagline pada tahun-tahun berikutnya. Ingat, bertobat. Maka Anda semuanya, saya ajak mari kita bertobat dari segala dosa dan pelanggaran kita. Kita mempersiapkan diri kita untuk bumi baru dan langit yang baru, di mana Tuhan sebagai Raja di kerajaan surga ini. Ingat, di dunia roh, dan ini pernah saya sampaikan kepada banyak orang, di dunia roh itu hanya ada dua kerajaan, yaitu kerajaan surga dan kerajaan gelap. Kerajaan surga dipimpin oleh Raja bernama Yesus Kristus Tuhan Raja. Dan kerajaan gelap dipimpin oleh iblis, Lucifer, setan, dan antikris. Mana yang Anda pilih? Kalau saya dan keluarga dan juga Dulas 14 dan saudara-saudara yang lain akan memilih kerajaan surga, di mana Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Rajanya. Apapun agama saudara, termasuk agama saya, apapun itu, ingat, itu hanya aturan-aturan di mana kita bisa hidup di muka bumi ini dengan buku-buku kitab-kitab yang ada. Silahkan Anda ikuti. Tetapi masuk dalam alam roh, hanya ada dua kerajaan ini, kerajaan surga dan kerajaan kegelapan. Siapa yang Anda pilih, itu keputusan Anda. Yang penting saat ini adalah bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Demikian apa yang saya terima dan ini saya sampaikan.
Selamat Natal. Semoga Anda diberkati dan selamat untuk menempuh hidup baru bersama dengan Yesus Kristus yang Anda terima sebagai Tuhan dan Raja, dan Dia akan mengampuni Anda. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati.